Ini iQOO Neo 10, smartphone kencang pertama Indonesia yang pakai Snapdragon 8S Gen 4. Baterai juga gede, 7000 mAh. Gen 3 Silicon Blue Volt battery, tapi tebelnya cuma 8,09 mm dan bobotnya di 206 gram aja. Chargingnya itu harusnya kencang ya, karena pakai 120 watt flash charge. Layarnya AMOLED display 144 Hz. Desainnya keren, mirip dengan smartphone kelas flagshipnya dari iQOO. Tapi harga smartphone ini masih terjangkau untuk apa yang ditawarkannya. Nah, berapa? Beneran worth it atau enggak? Nah, mari kita bahas dalam video review kali ini. Oke, ini iQOO Neo 10. Nah, kalau kalian belum tahu iQOO, ini adalah brand dari Vivo. Ya, dari Vivo yang fokus ke performance di sini ya. Jadi, bicara pabrikan, after sales-nya ya, dari si iQOO ini itu sama dengan Vivo. Nah, iQOO Neo 10 ini masuk resmi ke Indonesia bersama dengan iQOO Z10. Nah, kalau yang Z10 udah kita bahas kan? Oke, smartphone ini harusnya akan meramaikan persaingan di kelas menengah atas. Ya benar, kelas menengah atas, bukan di kelas harga atas. Bukan. Jadi harganya menarik banget di sini. Apalagi SoC-nya udah pakai Snapdragon 8S Gen 4 ditambah dengan super computing chip Q1. Oke, langsung aja kita bahas smartphone ini mulai dari isi paket penjualannya. Tentunya dalam sini ada unit smartphone-nya dengan screen protector yang langsung terpasang. Lalu ada kabel USB C2C. Lalu ya tentunya ada chargernya. Ini adalah charger 120 watt flash charge ya. Lalu ada soft case di sini dan ada SIM tray ejector serta paket dokumen. Jadi masih lengkap ya. Nah, untuk desain iQOO Neo 10 ini menggunakan porthole module design. Mirip seperti yang ada di iQOO 13, seperti yang kita udah pernah review sebelumnya ya. Ya, mirip tapi bukan yang sama persis karena dasar konsep desainnya memang beda. Kalau di iQOO 13 lebih ke arah racing, kalau yang satu ini dibuat lebih ke arah futuristik ala sci-fi. Nah, bodi belakang dan frame ini mengusung gaya flat, tapi sudut antara bodi belakang dan frame itu dibuat melengkung, membuat smartphone ini tidak terlalu terlihat serba flat atau serba rata semuanya ya. Nah, bodi belakang dan frame smartphone ini menggunakan bahan polikarbonat. Opsi warnanya ada blaze orange seperti yang pakai ini ya, keren banget yang ini satu ya. Lalu ada juga warna onyx black. Untuk dimensinya 3163,7 mm, lebar 75,8 mm, dan ketebalan di 8,09 mm. Untuk bobotnya di kisaran 206 gram. Nah, berat dong ya. Tapi sebetulnya enggak juga sih. Untuk alasannya nanti kita bahas ya. Kita lanjut aja dulu. Smartphone ini punya rating IP65, jadi kedap debu dan aman kalau nggak sengaja kena semprotan air atau kena hujan-hujan gitu ya, masih aman. Tapi bukan untuk semprotan air tekanan tinggi dan bukan untuk dicemplungin ke dalam air. Nah, kalau bicara soal kena hujan, katanya iQOO yang satu ini sudah diuji 12 jam simulasi hujan dan lolos dengan aman ya. Nah, selain itu menurut iQOO, smartphone ini juga sudah punya durable comprehensive cushioning structure dengan sudut-sudut yang sudah diperkuat. Ini disebut mengurangi resiko kerusakan, misalnya layar retak yang disebabkan oleh smartphone yang terbentur. Lalu dia juga punya sertifikasi military grade untuk smartphone ini. Walaupun demikian, pesan dari kami jangan dibanting-banting ya. Itu semua tersedia untuk berjaga-jaga kalau tidak sengaja kebanting atau tidak sengaja jatuh. Tapi jangan disengajain. Oke, sekarang mari kita lihat apa yang ada di sekeliling bodi smartphone ini. Di sisi kanan ada tombol power dan volume up and down. Di atas ada mikrofon dan ada speaker. Lalu kiri ini kosong ya. Di bawah ada SIM tray. Ini hanya untuk 2 nano SIM aja ya, bukan untuk micro SD. Lalu ada mikrofon, ada USB-C dan ada speaker. Nah, di sini ada dual speaker ya, dan kualitas suaranya menurut kami sudah terbilang baik untuk kelas harganya. Kita bisa merasakan sedikit bass serta mid yang rapi, lalu treble masih cukup rapi, tapi kadang memang bisa agak tajam sih. Sementara untuk volume terbilang sudah cukup lantang ini. Kalau dibutuhkan ada juga audio booster yang bisa meningkatkan lagi volume suara yang sampai katanya 300%. Tapi ini cocoknya bukan buat nonton atau dengerin musik ya. Ini lebih cocok untuk voice call atau video call ya, karena dia jadi lebih kencang untuk voice. Ya, secara umum memang sistem audionya bukan yang mewah megah luar biasa, tapi sudah sangat memadai untuk kelas harganya. Oke, kita lihat sekarang sisi depannya. Ini adalah layar 6,78 inci 1.5K 144 Hz iCare AMOLED display. Sesuai dengan sebutannya, dia pakai layar AMOLED. Resolusinya 2800 x 1260 pixel. Yang ini entah kenapa disebut iQOO sebagai 1,5K ya. Lalu untuk refresh rate-nya up to 144 Hz dan ini adaptif, bisa turun ke
ke 60 Hz saat tidak ada aktivitas di layar. Nah, saat kami coba, standar refresh rate-nya itu bisa nyampe 120 Hz saja di home screen, menu settings, dan aplikasi. Kita bisa mengatur aplikasi apa saja yang boleh berjalan di refresh rate tinggi. Sementara untuk 144 Hz, ini hanya berjalan di beberapa aplikasi tertentu seperti Benchmark 3D Mark misalnya. Selain itu, untuk game-game yang mendukung game frame interpolation, nah ini juga bisa mencapai 144 Hz. Kemudian di sini ada Shield Glass untuk pelindung layar. Ya, jadi ada pelindungnya layarnya, cuma memang bukan yang satu itu ya. Namanya Shield Glass di sini. Lalu untuk brightness, saat kami coba untuk indoor, brightnessnya bisa sampai sekitar 600 nits, lumayan tinggi. Sementara untuk simulasi outdoor bisa mencapai sekitar 1200-an nits. Ini sudah terbilang terang banget. Sudah sangat mencukupi untuk aktivitas di luar ruangan di bawah terik sinar matahari. Nah, untuk color gamut ada pilihan standar, profesional, dan bright. Kalau kami coba, mode standar itu terlihat mendekati 100% DCI-P3 dengan gamut coverage di 96,1% DCI-P3 dengan gamut volume di 103,1% DCI-P3. Sementara untuk mode profesional, nah ini dioptimalkan ke 100% sRGB dengan coverage di 97,7% sRGB dengan gamut volume di 104,7% sRGB. Nah, kalau untuk mode bright ini terlihat saturasi warnanya memang dibuat tinggi dengan gamut coverage di 98,3% DCI-P3 dengan volumenya di 116,3% DCI-P3. Jadi ini masih tidak terbilang terlalu oversaturated juga sih sebenarnya ya. Nah, lalu untuk bezel layar ini terbilang tipis khususnya untuk sisi kiri, atas, dan kanan layar. Untuk bezel bawah layar ini masih tipis juga, tapi memang terlihat sedikit lebih tebal dibandingkan bezel yang atas. Oke, di sini juga ada fingerprint scanner ya di layar ini ya. Lalu untuk terkait eye care, layar smartphone ini sudah dilengkapi dengan beberapa sertifikasi. Ada SGS Low Flicker Certification, SGS Low Blue Light Certification, SGS 5-Star Sunlight Readable Display Certification ya. Lengkap banget ya. Kemudian di sini kita lihat ada earpiece di bezel atas layar. Lalu ada kamera selfie 32 megapiksel f2.45 fixed focus. Kameranya ditempatkan di punch hole di area tengah atas layar. Perekaman video sampai dengan 4K 60 fps. Beralih ke belakang, ini ada kamera utama dengan setup dual kamera. Ini ada 50 megapiksel main kamera dengan Sony IMX882 bukan f1.8. Autofocus optical image stabilizer juga tersedia di sini. Perekaman video sampai 4K 60 fps. Lalu ada 8 megapiksel wide angle kamera bukan f2.2. Perekaman video sampai 1080p 30 fps kalau yang satu ini ya. Kemudian ada LED flash dengan gaya ring light juga di sini. Dan seperti biasa untuk iQOO ada infrared blaster di sini ya. Di sini ada infrared blasternya. Lalu untuk fitur-fitur lumayan lengkap ya, bisa dibaca aja di sini tabelnya. Banyak banget ya fitur-fiturnya ya. Lanjut untuk spesifikasi. Dapur pacu smartphone ini pakai signature dual chip configuration. Yang pertama ada SoC Snapdragon 8S Gen 4. Ini SoC flagship grade penerus dari Snapdragon 8S Gen 3. Untuk CPU-nya, wow ini flagship banget ya. Lalu untuk GPU dia pakai Adreno 825 dengan fabrikasi 4 nanometer TSMC. Lalu kemudian yang keduanya ada juga super computing chip Q1 untuk mendukung minimized power consumption di skenario seperti gaming dan video playback. Nah, iQOO menggunakan advanced cooling di sini ya untuk menjaga kestabilan performa smartphone ini, dan ini terdiri dari vapor chamber 7000 mm persegi, dan ini adalah vapor chamber terbesar yang digunakan iQOO di smartphone mereka. Kurang lebih ini mirip dengan yang ada di iQOO 13. Lalu ada juga yang namanya pyrolytic graphene sheet ya di beberapa area untuk penyebaran panas yang lebih baik lagi. Total cooling area di smartphone ini mencapai 27.000 mm persegi. iQOO juga menggunakan 9 temperature sensor untuk smart temperature control system di smartphone yang satu ini. Nanti kita lihat efeknya dalam pengujiannya ya. Oke, lanjut untuk RAM dan storage. Untuk varian kita pakai ini adalah yang RAM 16GB dengan storage 512GB. Nah, kemudian ada juga opsi yang 12GB dengan storage 256GB. Dan ada juga yang 8GB dengan storage 256GB. Untuk RAM-nya ini semua pakai LPDDR5X Ultra 9600 Mbps. Storage-nya karena ini seri 8 ya pakai UFS 4.1 dan dia punya extended RAM up to 16GB. Tidak ada dukungan microSD ya untuk smartphone ini. Untuk baterai dia pakai 7000 mAh Gen 3 Silicon Blue Volt Battery. Ini adalah teknologi dari Vivo yang memungkinkan smartphone ini punya baterai yang besar tapi bodinya tetap ramping. Ingat kan waktu kita bahas bobot itu kami bilang tidak berat. Ya karena dalamnya ada baterai yang besar banget.
ya. Kalau untuk baterai 5000 ya ini berat, tapi kalau untuk baterai 7000 sebetulnya ini tidak terhitung berat. Dan tentunya dia udah support 120 watt flash charge yang diklaim bisa mengisi penuh baterai hanya dalam waktu 36 menit saja. Nanti kita tes. Kemudian ada juga dukungan untuk reverse wire charging 10 watt. Ada juga bypass charging. Nah, ini berguna kalau main game sambil nyolok charger. Jadi daya dari charger akan digunakan untuk menjalankan smartphone tapi tidak untuk mengisi ulang baterai. Nah, ini biasanya untuk mengurangi panas dan juga menjaga kesehatan baterai untuk jangka panjangnya. Untuk sensor-sensor lengkap, dibaca aja nih ya, lengkap banget ya. Yang jelas gyro hardware udah pastilah di sini. Untuk konektivitas tentunya udah 5G ya, 2G, 3G, 4G, 5G bisa semuanya. Tapi sayangnya belum ada dukungan eSIM di smartphone yang satu ini. Kemudian untuk Wi-Fi dia sudah Wi-Fi 7 ya. Bluetoothnya versi 5.4 dan support audio codec SBC, AAC, aptX audio, aptX HD, aptX adaptif dan LDAC atau LDAC juga ada di sini ya. NFC-nya tentunya ini multifunction sama seperti Vivo sama ya, multifunction ya, dan bisa untuk emulasi access card. Untuk USB-nya OTG tapi dia pakai standar USB 2.0. Jadi tentunya ini belum bisa untuk display output lewat USB-C secara native. Untuk security dia punya in-display optical fingerprint scanner dan ada face unlock. Untuk OS dia pakai Vantage OS 15 dengan basis Android 15. Versi Androidnya dijanjikan bisa upgrade 3 kali dengan security upgrade sampai 4 tahun. Lalu dia juga ada 60-month smooth experience. Ini jaminan bahwa smartphone ini akan nyaman dipakai tanpa perlu factory reset perangkat selama setidaknya 60 bulan. Ya, 5 tahun. Nanti ingetin lagi kami ya 5 tahun lagi ya. Kita tes lagi ya apa benar masih mulus. Lanjut untuk always on display atau AOD ini tersedia di sini ya. Menariknya di sini ada opsi display all day. Jadi beneran bisa always on. Kemudian untuk fitur AI tentunya udah banyak di sini ya. Circle to Search, Google Lens dan Gemini atau Gemini pastinya ada di sini. Kemudian ada fitur-fitur AI yang terkait pengolahan gambar atau image seperti Live Cutout, AI Erase, AI Image Expander, AI Photo Enhance 2.0, Ultra HD Document, Live Text, Album Memories dan Album Intelligent Classification ada juga di sini ya. Sementara yang terkait produktivitas itu ada AI Screen Translation, ada AI Note Assist, AI Transcript Assist di recorder ya, ada AI Superlink dan Live Call Translation. Jadi untuk fitur AI-nya banyak banget. Ini khas keluarganya iQOO dan Vivo ya. Nah, secara standar ada beberapa aplikasi bawaan yang juga turut diinstal di smartphone ini. Tentunya untuk aplikasi pihak ketiga ini dengan mudah bisa kita hapus. Oke, kita masuk ke pengujian benchmark ya. Seperti biasa, iQOO menyertakan Monster Mode. Ini sebutan untuk mode performa di smartphone mereka. Nah, coba kita lihat efek dari Monster Mode ini di Antutu. Kita lihat di Antutu 10 ya. Untuk mode standar kita dapat 2.070.000-an. Lalu mode standar kalau dikipasin kita dapat 2.086.000-an. Di Monster Mode kita dapat 2.047.000-an. Lalu Monster Mode plus kipas, nah ini dia nih. 2.123.000-an skornya. Naik banget ya. Ya, secara umum hasil yang didapatkan iQOO Neo 10 di Antutu 10 ini terbilang mirip dengan hasil dari Snapdragon 8 Gen 3, bukan 8S ya, 8 Gen 3. Jadi ini udah sekencang SoC flagship tahun 2024. Menarik banget ya kalau lihat dari harga yang satu ini ya. Nah, untuk pengujian berikutnya kami hanya menampilkan hasil di Monster Mode aja deh kalau gitu ya. Untuk Geekbench 6 di Monster Mode itu single core 2228, multicore 7295, sementara Monster Mode pakai kipas single core 2267, multicore di 7358. Untuk Geekbench ini juga terbilang kencang dan memang terlihat bisa bersaing dengan SoC yang banyak digunakan di smartphone kelas premium ya, bahkan sampai 20 jutaan di tahun 2024. Lalu untuk DreamHack Slingshot Extreme Unlimited OpenGL itu grafik skornya di 30.941. Lalu untuk DreamHack Solar Bay ya, dia bisa ray tracing, skornya di 7.828. Lalu untuk DreamHack Wildlife Stress Test tanpa kipas, base score di 16.986 dengan lowest score di 8.094. Stability-nya di sini 47,6%. Ini tipikal untuk SoC super kencang ya. Sekarang kita lihat kalau kita kipasin ya, sama aplikasinya. Base score di 17.139 dengan lowest score di 10.611. Stability-nya naik di sini ke 61,9%. Lagi-lagi masih cukup wajar sebetulnya. Nah, lanjut untuk GFX Bench Manhattan 3.1 1080p off screen. Kita
kita dapat 258 fps. Untuk car chase 1080p off-screen dapat 141 fps. Oke, sebelum masuk ke pengujian gaming, kita coba lihat dulu beberapa fitur khusus gaming yang ditawarkan oleh iQOO di smartphone ini. Ada game frame interpolation. Nah, ini disebut membuat game tampil di frame rate yang lebih tinggi dibandingkan frame rate aslinya, bisa mencapai 144 Hz. Ini yang bikin iQOO Neo 10 kabarnya dapat rekor muri sebagai smartphone sub flagship pertama di Indonesia yang bisa main game di 144 fps. Tapi karena ini teknik interpolasi ya, gamenya belum tentu yang benar-benar terasa seperti kalau jalan di 144 fps secara native. Tapi nggak apa-apa, paling nggak udah bisa nyampe 144 fps ya. Lalu di sini juga ada game super resolution dan game visual enhancement. Ketiga fitur tersebut disebut dimungkinkan karena penggunaan super computing chip Q1. Apakah fitur-fitur ini perlu diaktifkan? Tergantung yang pakai sih. Tapi kalau untuk kami ya tidak selalu harus pakai fitur ini. Terlebih lagi iQOO juga menyebut bahwa fitur ini bisa meningkatkan suhu dari smartphone dan membuat baterai mungkin jadi sedikit lebih boros. Nah, terkait fitur gaming lain ada 4D game vibration, ada bypass charging, ada motion control dan banyak lagi di sini. Oke, langsung aja untuk ujian gaming kita juga pakai monster mode dengan refresh rate diatur ke high. Nah, kami juga tidak mengaktifkan fitur-fitur gaming yang dibahas tadi itu juga ya. Jadi ini betul-betul menunjukkan performance native ya dalam gaming. Untuk PUBG Mobile, setting tertinggi yang terbuka adalah Extreme Plus. Jadi kita bisa main sampai 90 fps. Kalau dimainkan dengan kualitas smooth ya terasa cukup lancar, dekat sekali nempel dengan 90 fps. Kami sedikit berharap dengan SoC semonster ini kita dapat 120 fps dibuka lah di sini harusnya. Nah, untuk gyro aiming ini mulus, responsif dan akurat ya. Wajar ya karena hardware based gyro yang jadi nyaman banget emang. Untuk Mobile Legends setting frame rate-nya ultra itu terbuka di sini. Saat kita coba dengan setting mentok kanan ya game ini jalan dengan lancar di 120 fps. Saat ada battle yang rame, frame rate-nya bisa dipertahankan di 120 fps. Ini mantap banget nih kalau buat main Mobile Legends nih ya. Oh ya, ini adalah salah satu game yang mendukung game frame interpolation. Kalau fitur ini diaktifkan, terlihat refresh rate yang aktif itu naik jadi 144 Hz. Dan game ini seharusnya akan berjalan di 144 fps. Saat mode ini aktif, frame rate counter yang kami gunakan itu mencatat frame rate itu ada di kisaran 72 fps, yang berarti sistem ini akan melipat gandakan 2 kali lipat dengan menyisipkan interframe di antara 2 frame. Sayangnya kami merasa untuk game kompetitif ini agak kurang pas karena ada potensi terjadi input lag yang mungkin bisa mengganggu. Serta tampilan di layar juga nggak semulus kalau benar-benar dapat 120 fps secara native. Lanjut untuk Wuthering Waves. Nah, kita coba game ini dengan setting quality di 60 fps. Saat hanya jalan-jalan aja kita dapat frame rate di kisaran 55 sampai 60 fps. Tapi kalau ada battle, frame rate bisa turun mendekati 40-an fps. Terlebih kalau beberapa musuh yang datang kita hadapi langsung sekalian ya. Nah, setelah battle selesai, frame rate akan langsung balik lagi ke kisaran 55 sampai 60 fps. Jadi secara umum game ini terasa cukup nyaman dimainkan dengan smartphone yang satu ini. Oke, lanjut ke Genshin Impact. Tentunya kalau di sini langsung kita setting di highest 60 fps. Secara standar efek akan diatur ke high juga di sini ya. Nah, di sini kita dapat frame rate cukup dekat dengan 60 fps. Saat ada battle pun frame rate masih bisa dipertahankan di atas 55 fps. Frame drop tuh jarang sekali terjadi. Kalau kebetulan ada itu hanya turun ke 50-an fps, nggak sampai ada stutter yang ganggu ya. Rata-rata frame rate yang kita dapatkan di sini selama setengah jam ada di 59,6 frame per second. Jadi terasa mulus, lancar sekali main Genshin Impact di sini. Nah, bagaimana dengan suhu permukaan smartphone? Untuk layar ada titik ya yang suhunya bisa mencapai sekitar 43 sampai 44 derajat Celcius. Jadi di titik itu terasa sudah agak panas. Sementara area tengah layar itu mencapai sekitar 42 derajat Celcius. Ini hangat-hangat aja. Lalu area bawah itu di kisaran 40 derajat Celcius. Untuk sisi belakang suhu tertinggi itu ada di kisaran 42 sampai 43 derajat Celcius. Nggak beda jauh dari sisi depan dan ini terasa hangat-hangat aja ya. Lalu kita coba lagi dengan kipas pendingin. Hasilnya tentunya ya masih mirip-mirip aja ya, rata dengan 60 fps ya. Oh ya, ini kita ambil data dari frame rate 10 menit terakhir. Jadi di menit 20 sampai 30. Bedanya di sini permukaan layar itu suhunya tetap terjaga, tidak jadi hangat-hangat atau panas ya kalau kita mainkan selama setengah jam. Ini jadi nyaman banget kalau kita pakai kipas pendingin. Yang didinginkan yang di belakang, yang dingin layarnya. Jadi untuk rankingan di Genshin Impact, ini rankingnya adalah S+, baik tanpa kipas maupun dengan kipas. Mantap yang satu ini. Oke, kita lanjut ke pengujian kameranya. Ya, di tangan saya kali ini sudah ada iQOO Neo 10. Jadi mari sama-sama kita cek kemampuan kameranya. Tapi seperti biasa, sebelum kita tes kemampuan kameranya, yang kita cek dulu adalah kemampuan mikrofonnya. Dan di sini saya tidak menggunakan mikrofon eksternal, jadi ini langsung dari mikrofonnya sendiri.
Dan di sini iQOO sudah mengandalkan dual mikrofon untuk smartphone-nya ini. Jadi kalau misalnya salah satu mikrofonnya ketutupan seperti ini, setidaknya masih ada backup dari mikrofon yang satunya lagi. Untuk kualitas mikrofonnya sendiri ini sudah tergolong oke ya, dimana suara vokal saya dapat ditangkap dengan jelas di mikrofonnya ini. Oke, nggak usah panjang lagi dan juga cuaca udah mulai hujan, jadi langsung saja kita mulai pengujian kameranya. Let's go! Oke, kita mulai dulu dari kamera selfie-nya. Seperti yang teman-teman lihat, di sini sayangnya video yang dihasilkan belum stabil. Jadi fitur stabilizernya belum bisa aktif di resolusi dan frame rate manapun, termasuk di 1080p 30 fps-nya. Jadi kalau mau vlogging dengan smartphone ini, kami sarankan pakai tools tambahan. Salah satunya itu pakai tripod untuk meminimalkan getaran saat memegang HP-nya. Atau video yang sudah jadi kita edit dulu, contohnya dengan Google Foto seperti ini. Nanti videonya akan jadi lebih stabil seperti ini. Gimana? Kelihatan kan bedanya? Lalu untuk video yang dihasilkan, bagi kami ini sudah tergolong oke, detailnya dapat dan ketajamannya pun juga pas. Kemudian untuk kemampuan dynamic range video, ini standar, area background terlihat overexposed, tapi setidaknya area wajah masih dapat terlihat dengan jelas di sini. Tapi itu di kondisi yang ekstrim, di mana area gelap dan terangnya cukup kontras. Karena kalau misalnya kita rekam di area terbuka dengan pencahayaan yang baik, seperti ini, hasilnya oke-oke aja. Sementara untuk di kamera utamanya, video yang dihasilkan sudah stabil, bahkan sampai resolusi tertingginya. Ini memang belum bisa dibilang yang paling rapi, karena masih terlihat ada efek kedutan di sini. Tapi setidaknya fitur OIS dan ACE di kamera ini bisa dilihat berjalan dengan baik. Lalu untuk kualitas hasil perekamannya ini juga sudah oke dengan detail dan ketajaman yang pas. Untuk dynamic range video di kondisi yang ekstrim, video yang dihasilkan cenderung overexposed di background. Jadi di sini kamera lebih memprioritaskan pencahayaan di wajah sehingga bagian belakang jadi ikutan naik. Tidaknya informasi di background gak sampai hilang-hilang banget. Sementara kalau untuk outdoor seperti ini hasilnya aman kok. Beralih ke kamera ultrawide, di sini videonya juga sudah stabil ya. Untuk detail, ini memang belum sehebat kamera utamanya, tapi setidaknya ini masih memadai untuk dipakai sehari-hari. Kemudian untuk kemampuan dynamic range video, ini juga standar ya. Bagian background rada overexposed dengan bagian wajah yang masih terlihat dengan jelas. Dan kalau kita bawa keluar ruangan, hasilnya aman-aman aja. Langit masih terlihat dengan jelas, begitu juga dengan wajah kita. Lanjut ke malam hari, dimulai dari kamera selfie-nya, di sini terlihat kalau kualitasnya sudah mulai menurun. Video mulai soft dan noise juga mulai terlihat. Lalu kalau kita pakai opsi 60 fps-nya, video yang dihasilkan jadi lebih gelap. Tapi ini wajar, karena untuk merekam 60 fps kita memang butuh cahaya yang lebih terang. Setidaknya di sini hasil videonya tidak mengalami frame drop sama sekali, bahkan di resolusi 4K 60-nya sekalipun. Nice. Tapi kalau misalnya kalian ingin merekam di malam hari, saran kami pakai kamera utamanya aja ya. Karena di sini videonya lebih minim noise ketimbang kamera selfie-nya tadi. Untuk jitter ini lumayan terlihat ketika merekam di 30 fps. Solusinya kita bisa menggunakan mode 60 fps-nya untuk stabilizer yang lebih rapi. Tapi sebaiknya jangan merekam di tempat yang terlalu gelap juga. Lalu untuk frame drop apakah ada? Oh, tentu tidak. Bahkan di 4K 60 fps-nya sekalipun. Nice. Lalu untuk ultrawide hasilnya kurang lebih seperti ini. Dengan kualitas seperti ini, saran kami pakai kamera utamanya aja ya. Karena selain videonya lebih gelap, detailnya juga sudah mulai hilang di sini. Setidaknya frame rate di video masih aman. Oke, sekarang kita bahas hasil foto-foto dari smartphone ini. Secara keseluruhan, hasil foto-foto dari smartphone ini sudah sangat oke, mau di kamera selfie, kamera utama, maupun di ultrawide. Bahkan di kondisi low light, hasil foto-fotonya juga masih terang dan minim noise, yang berarti auto night mode di smartphone ini berjalan dengan semestinya. Mau foto yang lebih estetik, di sini ada portrait zoom sampai 2 kali, yang hasilnya kayak gini nih. Hasil bokehnya juga sudah tergolong rapi ya. Oke, sekarang kita bahas fitur-fitur ekstranya. Di sini ada mode Pro yang bisa dipakai untuk foto dan video. Kalau di mode foto, kita bisa mengatur ISO dari 72 hingga 3200 dan shutter speed dari 1/12000 hingga 32 detik. Menariknya, mode Pro ini juga bisa digunakan di kamera ultrawide-nya dengan setting ISO dari 50 sampai 3200 serta shutter speed dari 1/12000 sampai 0,8 detik. Lalu untuk mode Pro Video, di sini kita bisa mengakses opsi resolusi Full HD 240 fps dari kamera utamanya. Jadi opsi resolusinya bukan mentok di 60 fps aja, tapi bisa sampai 240 fps. Lalu untuk fitur selanjutnya di sini ada slow motion hingga 1080p 240 fps.
Oke, itu dia tadi pembahasan kamera iQOO Neo 10. Meski ini smartphone yang fokus utamanya adalah performa, tapi bagian kamera bukan yang asal ada aja. Memang ada beberapa hal yang jadi PR iQOO di sini, seperti kamera selfie yang belum stabil serta kemampuan video kamera ultrawide saat low light. Semoga aja ini bisa ditingkatkan ya. Tapi selain itu sebetulnya tidak banyak yang bisa diprotes. Kalau bicara tidak adanya kamera tele, ya wajar sih. Toh ini fokusnya performa dan baterai. Bahkan ya, kami ngerasa iQOO sepertinya dalam tanda kutip sengaja mengalah, biar kameranya tidak terlalu bagus. Masa iya SoC-nya nggak sanggup menstabilkan video kamera selfie? Jadi diperhatikan aja, sepenting apa video kamera selfie untuk kalian. Kalau dirasa selfie tidak terlalu pakai, harusnya kemampuan kameranya tergolong yang mumpuni, terutama untuk kamera utamanya. Oke, itu dia dari saya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ya, lanjut untuk pengujian baterainya sekarang. Nah, ini penting nih ya, YouTube offline video playback 1080p. Kita bisa mencapai 30 jam 38 menit. Ini luar biasa ya. Ini berasa banget efek dari baterai 7000 mAh-nya di sini ya. Karena ini SoC kenceng dengan layar seperti ini bisa dapat 30 jam lebih. Lanjut untuk YouTube streaming 1080p 30 fps, baterai berkurang hanya sekitar 1-2% dalam 30 menit. Jadi irit banget. TikTok baterai cuma berkurang 3% dalam setengah jam. Genshin Impact HS60 baterai berkurang sekitar 9% dalam 30 menit. Ini HS60 fps bisa di bawah 10%. Ini irit sih ini ya. Nah, untuk charging kita lihat ya. Untuk mencapai 50% kita butuh waktu 15 menit. Ini sangat cepat. Dan ingat ini baterai 7000 mAh. Lalu dari kosong sampai penuh, iQOO menjanjikan 36 menit. Ah, bohong. Ternyata dia dapat 32 menit. Ini bahkan lebih cepat daripada janjinya iQOO. Keren banget ya. Setengah jam doang dari kosong sampai penuh. Oke, lanjut untuk Netflix, dia bisa Widevine L1 dan support streaming sampai Full HD dan ada juga dukungan untuk HDR di sini. YouTube tentunya kita bisa streaming sampai 4K 60 HDR dengan lancar ya. SoC sekelas gini pasti bisa lah ya. Haptic feedback, nah getaran dihasilkan itu terbilang relatif pendek dan akurat. Sayangnya kekuatan getaran menurut kami sedikit agak kurang, tapi masih oke banget lah di sini ya. Untuk Wi-Fi sharing, kita bisa melakukannya dengan mengaktifkan hotspot saat smartphone terhubung ke Wi-Fi. Nah, untuk harga iQOO Neo 10 yang 8256 itu dipasarkan dengan harga di 5.999.000-an. Iya betul, di bawah 6 juta rupiah. Masih 5 jutaan di sini ya. Nah, bagaimana? Udah cukup kaget dengan harganya? Ini pakai Snapdragon 8S Gen 4, baterai 7000 mAh. Ini nggak salah nih iQOO. Salah harga. Oh salah, yang benar itu malah bukan 5.999 tapi di 5.599.000 untuk tanggal 4 sampai 10 Juni karena ada cashback. Mantap lagi ya. Sementara untuk yang satunya lagi yang 12256 itu harganya ada di 6.499.000 dengan harga cashback di 6.099.000. Untuk yang 16512 nih favorit saya nih ya. Harganya di 7.499.000 dengan harga cashback itu dapat sampai 7.099.000. Nah, kalau kalian mau tahu info selengkapnya, cek deskripsi video ini aja. Oke, kita lanjut lagi dengan hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia hanya menawarkan dual kamera untuk setup kamera, padahal di kelas harga segini udah banyak sih yang mulai nawarin triple kamera juga. Lalu untuk 144 Hz di layar ini cuma bisa dirasakan di kondisi tertentu aja, tapi ini masih bisa dimaklumi karena ya kalau cuma di home screen aja 120 Hz itu udah lebih dari cukup sih sebetulnya. Sementara untuk game 144 Hz ini juga cuma bisa dirasakan dengan game frame interpolation aja, bukan yang bisa terasa secara native. Kemudian dia belum support eSIM. Kemudian dia punya IP rating tapi di IP65. Jadi belum menawarkan sampai kecemplung ke dalam air pun masih bisa aman. Belum. Tapi paling nggak sudah ada IP rating lah sebetulnya ya. Nah, dari sisi kelebihannya, smartphone kenceng ini ya harganya masih di kelas 5 jutaan sebetulnya ya. Ya, memang udah mepet ke 6 juta tapi performanya terbilang mantap sekali buat kelas harganya. Mungkin yang paling mantap di kelas harganya. Lalu untuk kestabilan saat main game berat ini terbilang terjaga dengan baik. Frame rate tidak turun walaupun main game cukup lama ya. Dan suhu bodi juga masih lumayan terjaga. Untuk baterai ini besar dengan daya tahan baterai yang luar biasa. Ini mantap banget buat kelas performance-nya. Lalu untuk charging, ini sangat kencang untuk baterai 7000 mAh. Cuma sekitar setengah jam lebih dikit doang. Dan itu dari kosong sampai penuh ya.
Lalu untuk layarnya layar AMOLED dan kualitas tampilannya mantap juga di sini. Lalu refresh rate bisa nyampe 144 Hz adaptif, walaupun memang hanya di beberapa aplikasi dan game aja, tapi seenggaknya dia bisa 120 Hz juga. Udah mantap lah satu nih. Perekaman video 4K 60 udah ada di sini dan ini bisa di kamera selfie dan kamera utamanya juga. Fitur AI sudah berlimpah di sini ya. Datang dari Vivo, dapat banyak banget fitur AI-nya di sini. Iya, saya nggak salah nyebut. Datang dari Vivo, tapi HP-nya iQOO. Lalu kalau dibutuhkan, ada juga fitur gaming seperti game frame interpolation dan game super resolution. Ini bisa digunakan kalau rasanya memang dibutuhkan. Bypass charging buat gamers ada di sini. Speaker stereo juga ada dan kualitasnya oke untuk kelas harganya. NFC multifunction ada di sini dan bobot smartphone-nya tidak terbilang berat mengingat baterainya yang di 7000 mAh dan prosesornya atau SoC-nya yang kencang parah yang butuh cooling system yang gede banget di sini. Lalu untuk OS bersih dari iklan juga. Lalu ada 3 kali update versi Android dan security update 4 tahun. Ini udah cukup banget sih sebetulnya. Lalu untuk IP rating tadi ya ada IP65. Paling nggak ini kena hujan-hujan, kesemprot air dikit-dikit masih oke lah, masih nggak apa-apa. Ya, iQOO tampaknya berhasil menghadirkan kejutan yang sangat menarik dengan iQOO Neo 10 yang satu ini. Singkat kata, ini adalah smartphone kencang dengan kamera yang memadai dan fitur yang menarik. Ini all-rounder kencang dengan harga yang terbilang murah untuk apa yang ditawarkannya. Nah, kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Apa yang kalian suka dari smartphone yang satu nih? Kalau menurut kami sih ya, dengan semua kemampuan dimiliki, performa tinggi dan baterai super besarnya ya, iQOO Neo 10 memang salah satu smartphone yang paling menarik di kelas harganya. Saya Deddy Irfan, Jakarta Review TV.